Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara menggunakan layanan aplikasi Dukcapil Kabupaten Toba. Pertama-tama, untuk mengakses layanan Dukcapil Toba, kita harus menggunakan web browser yang telah terhubung dengan internet. Di sini saya akan mengakses menggunakan Chrome. Kemudian, ketik pada kolom pencarian untuk masuk ke website Dukcapil Kabupaten Toba, yaitu dukcapil.tobacap.go.id. Setelah masuk, tampilannya akan menjadi seperti berikut. Kita dapat melihat layanan yang disediakan oleh Dukcapil Kabupaten Toba, seperti pengurusan akta kelahiran, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dan lain-lain. Pada halaman awal ini juga terdapat form kode layanan yang akan memberikan informasi terkait status dokumen yang sedang diurus. Anda hanya perlu memasukkan kode layanan, kemudian klik tampilkan. Untuk memulai menggunakan aplikasi layanan Dukcapil ini, yang pertama harus dilakukan adalah daftar akun terlebih dahulu. Klik pada bagian daftar. Form yang harus diisi pada saat mendaftar yaitu nama lengkap, telepon, email, dan password. Pastikan untuk mengisi form dengan benar. Di sini akan dicontohkan untuk memasukkan data nama, telepon, email, dan password. Pastikan bahwa memasukkan email yang aktif karena kode aktivasi akan dikirimkan melalui email. Setelah form diisi, maka kita dapat klik di bagian Next. Kemudian akan masuk ke bagian verifikasi. Untuk kode verifikasi dapat dilihat pada kotak masuk di email yang didaftarkan pada form sebelumnya. Apabila tidak ada di bagian kotak masuk, sebaiknya cek di folder spam pada email. Di sini saya akan coba buka email. Untuk kode verifikasinya, terdapat di email sebagai berikut ini. Dan dapat dilihat pada kotak masuk, yaitu email dari Dukcapil Toba. Kemudian diklik. Dapat dilihat pada isi emailnya, yaitu kode aktivasi. Kemudian salin kode tersebut, dan kembali ke halaman pendaftaran akun. Dan tempel di bagian kode verifikasi. Setelah itu, klik Next. Kemudian akan ada informasi bahwa akun telah terdaftar di website layanan Dukcapil. Kemudian di sini kita akan coba login menggunakan akun yang telah didaftarkan. Untuk login di sini menggunakan nomor handphone dan password sesuai dengan yang telah didaftarkan sebelumnya. Pastikan mengisi form dengan benar sesuai dengan akun yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah memasukkan data login, kemudian klik login. Kemudian setelah berhasil login, kita akan dialihkan ke halaman awal layanan Dukcapil. Tampilan halaman websitenya akan menjadi seperti berikut ini. Untuk menggunakan layanan Dukcapil Toba, pertama-tama klik menu Pilih Layanan. Kemudian akan tampil layanan yang disediakan oleh Dukcapil Toba, seperti pengurusan akta kelahiran, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan aplikasi layanan Dukcapil untuk pengurusan akta kelahiran. Ketika kita klik bagian akta kelahiran, maka akan muncul persyaratan dokumen yang harus disiapkan sebelum melanjut ke tahap selanjutnya, seperti kartu keluarga, KTP ayah, dan lain sebagainya. Setelah Anda menyiapkan dokumen yang diperlukan, maka klik Sudah Siap, lanjut daftar. Kemudian setelah diklik, akan muncul form seperti berikut ini. Form terdiri dari desa dan deskripsi. Untuk form bagian desa, diisi dengan desa asal kita sebagai pendaftar, dan deskripsi pengurusan dokumen yang ingin diurus. Deskripsi ini bersifat opsional, boleh diisi atau boleh juga dikosongkan. Di sini, saya akan mencontohkan untuk pengisian formnya, yaitu dari Desa Perdamaian Ajibata, dan untuk deskripsinya, yaitu pengurusan akte lahir. Kemudian,
Setelah itu, klik kirim. Setelah diklik kirim, maka akan ditampilkan halaman sebagai berikut, yang berisi prosedur pengurusan dokumen akta lahir. Di sini prosedur pengurusannya terdiri dari melengkapi informasi, upload berkas, pemeriksaan berkas, dan penerbitan akta. Di sini juga ada keterangan bahwa jika data tidak ada, mohon isi form dengan tanda strip atau tanda penghubung. Di sini, saya akan mencontohkan untuk pengisian formnya. Pastikan Anda mengisi form dengan benar. Apabila data yang diminta tidak ada, maka Anda bisa isi dengan tanda strip atau tanda penghubung. Sebagai contoh, di sini tidak ada nomor dokumen perjalanan, jadi saya isi dengan strip atau tanda penghubung. Setelah form telah diisi dengan benar, kemudian klik simpan agar dapat lanjut ke prosedur selanjutnya, yaitu upload berkas. Setelah diklik simpan, maka otomatis status melengkapi berkas yaitu selesai, dan kemudian akan masuk ke prosedur selanjutnya, yaitu upload berkas. Berkas yang harus diupload yaitu berkas yang telah diinformasikan sebelumnya ketika pengurus hendak mengurus dokumennya. Di sini, berkas yang diperlukan yaitu kartu keluarga, KTP ayah, KTP ibu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita kirim dokumennya dengan cara klik kirim dokumen. Setelah diklik, kemudian pilih dokumen sesuai dengan persyaratan yang diminta. Setelah memilih dokumen yang diminta, setelah itu klik simpan. Untuk memeriksa file yang diupload, bisa diklik di bagian berkas dan dapat dilihat berkas yang telah diupload. Format berkas yang dikirimkan dapat berupa gambar atau PDF. Di sini, saya akan coba melengkapi berkasnya terlebih dahulu. Setelah semua berkas telah dilengkapi, kemudian klik selesai. Ketika klik selesai, maka akan ada notifikasi berkas telah berhasil dikirim. Kemudian dapat dilihat bahwa pada bagian upload berkas telah berstatus selesai. Setelah itu, pada bagian prosedur pemeriksaan berkas, statusnya menjadi diproses. Kemudian pada saat pemeriksaan berkas, kita perlu menunggu tindak lanjut dari pihak admin Dukcapil Kabupaten Toba yang sedang memeriksa berkas yang kita kirimkan. Jangan lupa untuk selalu mengecek website layanan Dukcapil apakah pemeriksaan berkas telah selesai ditinjau oleh pihak admin Dukcapil atau belum. Di sini saya akan coba cek status pemeriksaan berkas pengurusan dokumen akta lahir yang telah saya urus sebelumnya. Masuk ke aplikasi layanan Dukcapil, yaitu dengan membuka web browser, dan mengetikkan dukcapil.tobacap.go.id. Setelah itu, login dengan menggunakan akun Dukcapil yang digunakan pada saat mengurus berkas. Untuk melihat status pengurusan berkas kita, dapat klik di bagian tiket layanan.
Kemudian setelah diklik tiket layanan, kemudian klik kode layanan yang ada di bagian kolom nomor tiket. Setelah diklik, maka akan tampil halaman sebagai berikut. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa bagian pemeriksaan berkas sudah selesai. Prosedur selanjutnya yaitu penerbitan akta. Di sini statusnya yaitu diproses. Kita tunggu pihak admin layanan Dukcapil menerbitkan akta yang kita proses, yang mungkin memakan waktu beberapa hari. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa perlu mencek aplikasi secara berkala untuk melihat status pengurusan dokumen yang Anda urus. Kemudian di sini saya coba cek kembali pada aplikasi layanan Dukcapil dengan mengetikkan alamat dukcapil.tobacap.go.id. Kemudian, login kembali menggunakan akun yang telah didaftar sebelumnya. Kemudian, setelah masuk, klik di bagian tiket layanan, kemudian klik kode layanannya. Apabila dokumen telah diterbitkan, akan muncul seperti berikut ini, yaitu akta kelahiran berupa soft file dalam bentuk PDF. Anda dapat mendownload file tersebut dengan mengklik tanda merah seperti berikut ini. Dengan diterbitkannya dokumen yang diurus, menandakan bahwa proses pengurusan dokumen telah selesai dilakukan. Sekian tutorial yang dapat saya berikan untuk penggunaan aplikasi layanan Dukcapil. Semoga membantu. Terima kasih.